Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama kita ngobrol-ngobrol nih. Oke. Biasanya kita ini uploadnya video anak-anak, sekarang kita mau ngobrol. Jadi pembahasan sekarang ini mau dibahas itu pertama kali kita ketemu. Gimana pertama kali kita ketemu, dan selanjutnya itu ceritanya banyak. Panjang banget. Jadi pertama kali ketemu aku di mana ya? Ketemu di rumah. Ketemu di rumah. Waktu ngapain waktu pas ketemu itu? Sebenarnya kan udah kenal lama. Cuman kita bisa ketemunya lagi itu karena ada insiden. Insiden apaan? Insiden si Piku kesurupan, guys. Jadi aku tuh punya kakak. Nah, sebenarnya kita tuh udah kenal lama. Terus kakakku tuh kesurupan, tiba-tiba telepon lah Kak Ika. Kan dari dulu manggil Kak Ika kan, terus Kak Ika panggil aku tuh Dede. Cuma sekarang dia gak mau manggil aku Dede. Nih, enggak, dari pertamanya kita kenal. Oh, dari pertama kenal banget. Dari pertama kali kenal. Dia adalah mantan pacar kakakku yang pertama. Dulu tuh aku masih kecil banget. Masih SD gini nih. Masih kecil, SD ya. SD kelas 5. Iya, SD. Dia pacaran sama kakakku dulu, guys. Dan saat dia pacaran sama kakakku, aku udah mulai mencintai. Genit sih, lebih ke genit, kayak anak kecil ini. Iya, genit. Kayak suka aja gitu. Tampan ya? Iya. Dulu tuh masih disuruh-suruh sama Kak Ika. Terus? Disuruh-suruh kayak beli rokok. Waktu Kak Ika ngapel ke Kak Ida kan. Disuruh beli rokok, disuruh beli jajan, diupahin gitu. Tapi tuh dia pacaran gak lama. Berapa ya, kalau pacaran berapa lama ya? Sebulan. Bentar kayaknya, sebulan. Iya, sebulan. Terus Kak Ida tuh digantungin kayaknya sama Kak Ika. Setelah digantungin, aku pikir putus, gak ke rumah-rumah. Dia tuh rajin banget ke rumah, selalu bawa tentengan, gak pernah gak bawa tentengan dari dulu. Tentengan bawa sampah gitu. Terus abis itu kan udah lost kontak tuh ya. Cuman aku dulu SMP ya, udah SMP pokoknya udah gak pernah ketemu sama Kak Ika karena kan udah putus tuh. Kak Ika sama Kak Ida udah putus, kalau gak salah putus dah. Tapi dia bilang gantung, Kak Ida bilangnya putus. Setelah itu aku SMP deket, kayak dia nganggap aku tuh adek, gak lebih, nganggapnya adek doang. Ya, dulu jadi nganggap nih aneh tuh gini. Dia orang karena masih bocil, masih kita pacarin, udah tua-tua. Jadi jarak umur kita ini, jadi gua udah SMK, itu dia masih kelas 5 SD, masih udah gini nih, demen sama yang tua. Jadi gitu kan. Nah terus kenal dia itu perkara, bukan kenal, dekat lagi perkara waktu kakak Piku ini ya Kesurupan. Enggak dulu dong, kan kita cerita dari awal dulu. Sebelum kesurupan, jadi pas di SMP pernah gue tuh ngerjain dia. Janjiin. Dulu jadinya kan gue janjiin buat ketemu sampai itu dia nungguin gue sampai orang pulang sekolah. Kan anak SMP 4 tuh banyak ya, 1000 lebih. Dari 1000 murid itu kan pulang sekolah langsung biar gitu, bubar kan. Dari yang banyak, sedang, sedikit, sampai benar-benar tinggal Okta sendiri. Udah bawa baju, dijanji tuh bawa baju jemput. Bawa baju ya Dede, nanti kakak jemput. Iya kak gitu. Dari diajakin bareng sama teman, kan dulu ngangkot terus jalan kaki, kalau nggak ngangkot jalan kaki sampai benar-benar nggak ada orang di sekolahan. Ya udah akhirnya pulang. Tuh kesel banget tuh dijanjiin kayak gitu. Dulu kan masih banyak yang cem-ceman, kalau kata kamu cem-ceman. Biasa kalau perempuan kalau bahasa dulu pasti sewot. Emang. Terus dia yang bocah kecil anak SMP deketin playboy, ceritanya playboy. Sekarang ya udah gue tertarik gak? dulu. Kalau playboy sekarang ntar siapa ini? Terusnya lagi aku nyamperin ke pas
di SMK nih, dia udah SMK. SMA. SMK, oh iya SMK. Enggak ada ceritanya dulu nih, cerita lucu banget. Jadi kan waktu SMP Kak Ikal tuh kita mainnya Facebook ya, dulu kan Facebookan, terus kirim pesan, kakak di mana gitu ya, kakak kerja deh sini, main ke kosan kakak dulu ngekos, sini main ke rumah. Terus Dede nggak bisa naik motor kak, dan nekat bisa naik motor gara-gara disuruh Kak Ikal nyamperin dia. Akhirnya tuh belajar naik motor pas SMP itu gara-gara mau nyamperin Kak Ikal. Berarti kan ada gunanya. Iya, ada manfaatnya lah. Iya, jadi berani bawa motor kan. Iya. Nah, terus saya lagi kan pas dia udah gede-gedean tuh kan, Udah SMA kelas 1. masih kelas 1, masih ngejar-ngejar. Gue itu udah lulus STM, berarti 3 tahun apa 4 tahun gitu udah lulus STM. Baru kelas 1 SMA dateng main ke rumah gue lah, dia salah orang nemuin tukang playboy. Ya kan, abis kayak gitu ya udah gue hilang lagi, kayak gitu-gitu aja nih ketemu-temunya. Nah terus ya lagi udah ketemu lagi pas itu ya, pas pikuk ya. Pas ketemunya pikuk gitu, pas ketemu lagi. Jadi pikuk tuh ceritanya kesurupan, kakaknya dia nih, kakak persis di atas ya, dia kesurupan. Nah dia nelfon gua, kak ini pikuk kesurupan, tolongin. Ya kan dia minta tolong, gua ke rumahnya lah. Lagi nggak di rumah kan, nggak ada orang laki-laki. Udahnya kayak gitu gua ke rumahnya, kan pindah rumah tuh. Buset, gua muter-muter nyari tuh jalan Alia 4, mana kata gua muter itu jalanan sampai akhirnya ketemu, ternyata bener kesurupan. Dari situ tuh deket. Nginep ya, kamu nginep ya di rumah? Nginep di rumah, tapi nggak di kamar ya. Enggak, ya jagain, maksudnya kan di luar ada sepupu kan, aku mak jagain tuh pikuk lama, lumayan juga dia kesurupan 3 hari. Setannya dicabut, setan dari sampai terjun. Di telepon Umi, kalau kamu nggak pulang-pulang kan gitu. Iya, kagak pulang-pulang jadi toib. Dan akhirnya dari situ, ini emang dasarnya dari kecil genit kan. Oh gitu. Ya udah deketin. Ya jadi pacaran lah kita. Pacaran masih sempet terus manggil tuh, manggil yang panggil dek, terus dek. Kata dia, panggil ayang nggak, perempuan tuh kalau katanya. Udah sekarang kamu manggil dede, coba manggil dede sekali. Beli. Nah akhirnya pacaran nggak lama ya, 6 bulan doang. Akhirnya kita nikah, lamaran, terus nikah. Nah hasil dari pernikahan gue udah punya anak 2. Itu Rapka Repa, bisa ditonton di video-video sebelumnya tuh Rapka Repa. Nah itu anaknya kelakuannya luar biasa, jempol 5 kalau kata miminya, jempol 5. Jempol 5 sampai maknya tuh maknya kalau udah ngomong udah kayak tawuran anak STM. Nah itu jadinya awal mula kita ketemu itu, awal mulanya itu waktu gue pacaran sama kakaknya, dia genit, malah jadi bini ini. Tapi kan waktu yang tidak nikah, ayang masih di kondangan tuh pulang kerja yang kuliah sambil kerja kan. Terus jangan datang udah malam tuh, aku masih kelas 3 SMP tuh yang kelas 3 SMP. Dia masih bocil. Iya, pokoknya Kaida nikah aku kelas 3 SMP. Terus dia ngucapin selamat lah ke Kaida gitu ya. Terus dia bilang mau nungguin aku sampai gede. Bener jadi omongan. Jadi doa. Jadi nyataan. Bang udah nungguin nota aja sampai gede. Iya. Ya udah akhirnya sampai sekarang kita nikah, ya kan.
punya 2 bocil yang mantep. Itu tuh Kak Ikal tuh mentang-mentang Okta suka banget sama Kak Ikal tuh dia kayak mainin perasaan banget, ya Allah. Ntar ada, ntar hilang, ntar ada, ntar hilang. Berapa kali ganti cewek dia itu. Banyak. Terus sering banget Okta tuh nyamperin Kak Ikal. Tuh. Pas udah jadi bini buset deh. Galak banget, galaknya, tapi itu galak terukur. Apalagi dia nih kalau berbau namanya berantakan. Sama gue kan jarang mandi orangnya. Hobi gue kan ngupil. Kalau udah ngupil udah kayak ngomelin anak tiri. Sinyalnya kuat. Cuci nggak yang Sampai ke abang adik ya. Iya. Nurun ke Repa. Hobinya ngupil juga tuh anak kecil. Nah, kalau yang Reva itu persis banget kayak Kak Ika. Kalau yang Rafka tuh kayak Okta. Rafka itu laki-laki nggak betah yang kotor-kotor dia yang. Iya. Dia tuh sensitif banget sama yang kayak bau-bau. Dia tuh nggak suka. Sensitif banget, pokoknya jijian. Gue buat cerita nih. Dia dulu awal nikah kan kita masih tinggal di tempat mertua kan. Di rumah ibu. Ya di rumah ibu. Jadi ini bini belajar masak. Nah kebetulan emang gue doyan teri. Di rumah nggak ada orang, ibu Iya, pada pulang kampung. Nah ini dia masak teri. Oke, masak teri. Lu bisa ngebayangin nggak? Teri itu rasanya kan udah asin ya dari sononya. Teri udah asin. Nah dia masak, nggak digoreng lagi. Dicuci doang. Dia masak. Langsung dibubuin, nggak digoreng terus dulu. Terus itu lu ngebayangin yang namanya teri udah asin digaramin lagi. Rasanya kayak apaan? Pas gue liat, wih warnanya sih dia nih warnanya. Pas gue makan, tahu lu ngerasain bau teri, ciri khas bau teri, lekit di leher gara-gara kebuatan asin. Gue bilang, enak gak ya? Enak, kata gue. Gue bilang tuh enak. Pas gue bilang cobain. Ya kan pas gue bilang tuh langsung mukanya jelek. Masakan aku nggak enak. Nah itu kocaknya dia ngomel. Padahal udah tahu makanannya dia. Begitu tuh dah rasanya. Terus dia belajar dulu nih anak. Gue dengar cerita ibu buru-buru mau masak buat beres-beres aja dia males, tapi sekarang itu berbalik, dia bisa masak sama beberes-beres itu gue musuh paling berat ya udah suami sendiri. Musuh paling beratnya itu suami sendiri, perkara berantakin. Kalau gue kan yang namanya udah balik kerja ya udah gue main taruh aja, gak gue gantung. Nah itu tuh. Tapi udah ada perubahannya Kak Ikal. Tadinya habis nikah itu anduk basah taruh di tempat tidur, sekarang enggak, langsung dijemur. Terus kayak ada ngeres dikit, sekarang dia udah agak ketularan. Ini ngeres nih yang nggak enak, terus dia langsung nyapu sendiri. Walaupun tangannya masih kaku ya karena nggak pernah megang sapu. Bukan, bisa nyapu mah, tapi dikit. Nah itu tuh perjalanan kita kan sekarang ini nikah dari 2018 bulan Juli tanggal 29 sampai sekarang tuh. Yang namanya kita udah perjalanan pernikahan itu, kita berantem luar biasa. Jadinya itu. Tapi kita nggak pernah sampai berantem lebih dari 3 hari diem-dieman, 2 hari aja enggak ya? Iya, kalau kelamaan diem ganggu. Soalnya pasti salah satu ada yang ngalah. Yang selalu ngalah ya Okta. Iyalah. Walaupun Kak Ical yang salah, tapi selalu istrinya yang minta maaf. Enggak gitu iya, juga. Ya. Enggak gitu juga. Iya, kayak gitu. Soalnya awalnya kan pel batu bat ini. Di pel batu bat. Pernah tuh ceritanya. Cabut nih dari rumah. Gue bilang udah lagi bunting. Padahal bukan gara-gara itu ya. Sepele. Gara-gara minta temenin beli susu hamil, terus Kak Ical bilang iya nanti gitu ya. Iya. Dan Okta tuh maunya sekarang. Dia kan nggak bisa diintar-intarin. Gak maunya janjinya sekarang gitu. Kak Ical bilangnya iya nanti gitu ya. Iya. Karena nantinya juga nggak besok, hari ini juga, tapi agak sorean gitu. Jalan tuh purik, ngambek.
jalan kucuk gue Lagi buntutin tuh, lagi hamil lumayan juga tuh perutnya, lagi hamil. Gue liatin, mau tahu lu jalannya sampai mana, sampai cuma di Duta Keranji doang. Jemput, gue bilang gue kira tuh sampai habis jalan, ntar dari belakang gue pengen nawain, intinya udah capek belum jalan, gue pengen gituin. Dijemput sama kakaknya, masih pikuk gitu. Nah juga nih waktu lagi hamil dia ngidam, tahu gak yang namanya buah jamblang tuh, kalau orang Betawi bilang jamblang, ada yang bilang juwet, yang hitam, pokoknya cari aja buah jamblang. itu ngeselinnya bener-bener kan. Kita balik gawe udah rapi-rapi, dijemput gue tuh sama pikuk. Nah habis kayak gitu, itu pohon jamblang adanya di tengah jalan, Kanan jalan raya, kiri kali kali yang gede ya, bukan kali yang kecil, kali gede. Nah gua itu naik pohon Pakai sepatu, sepatunya pantopel, kemeja, pakai kemeja, pakai celana bahan, itu gue naik ke pohon karena minta BM-nya gitu. dipetiknya banyak lagi, minta plastik gede, gue petikin tuh udah banyak. Nyampe di rumah tau gak lu apa yang dimakan, udah ujungnya doang. Kesel banget gue, kata gue balik gawe gue sampai metik begini. Tapi sebelumnya udah dicariin sama ibu, kata ibu beli Kalo aja beli kan. Kalau di sini kan ada kayak hari Minggu itu ada Car Free Day kan di GOR. Nah biasanya kan di situ banyak. Nah waktu itu kata ibu kan emang ada tuh, kita lagi Car Free Day, terus kata ibu, ini kak ada jamblang, beli. Yang nggak mau, karena emang pengennya tuh Kak Ika yang metik, terus pas pakai baju kerja itu kepengennya tuh gitu, namanya orang ngidam kan, ya tahu sendiri lah. Konyol nggak lu mikirinnya itu kayak apa, buset naik pohon pakai sepatu pantopel, apa rasanya. Dan pikuk itu selalu ngedukung apa yang adiknya pengenin, dia selalu alhamdulillah ngeiyain, kayak pengen bajigur gitu. Iya, yang kedua nyari bajigur bener-bener udah kayak apa tahu. Serawa bebek diputerin ya, yang serawa bebek ya kan, kita nyari ke rawa bebek. Nyari kemana tahu itu bajigur nggak ketemu, pas udah ketemu tuh tukang bajigur di mana aja ada. Banyak banget Aneh ya, ngapa kayak gitu ya. Pohon jamblang juga gitu kan ya, nyarinya susah banget. Kalau udah ketemu itu banyak, di mana-mana ada gitu. Iya, pas lagi hamil tuh. Nah kebetulan si abang ini cuma 7 bulan tuh dia lahiran. Naik 7 bulan gara-gara lahiran. Perkaranya sampai makan durian. Ada kualatnya juga nih sama suami ini. Bukan gadean durian ya, muntah gua kalau bawa durian. Itu meledek. Dulu tuh kan sempat gadoyan durian, terus doyan lagi dan doyan banget. Terus sepakat sama Umi ya, lagi ngaji. Udah dipesen sama Umi, jangan banyak-banyak Neng, lagi hamil nanti panas. Bener. Pesan dari sini nih apa nih? Jadi kalau yang pengen lahirannya cepet, capek buat ngidam, makan aja durian. Jamin lahiran 2 hari kontraksi pasti. Itu tuh. Padahal makan durian cuma 3 loh yang. Ya 3 gede-gede. Iya 3 yang super gede duriannya, kata Umi pokoknya jadi banyak-banyak kayak panas. Jadi Umi nyokap gua, dipanggilnya Umi. Ibu tuh Ibu Okta. Kalau ibunya Okta. Seru lah pokoknya kita waktu pas dari awal nikah sampai itu lahir tuh anak pertama. Baik, cukup ya video kita sampai sini. Nanti kita terusin lagi. Kita lanjut lagi. Oke, thank you. See you, bye bye.